Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi pada kuliah untuk mata kuliah kolom dan pondasi beton bertulang. Kali ini kita akan membahas kolom pendek ini ya, dengan beban aksial dan momen lentur. Nah, pada gambar ini ada sebuah kolom tampak samping ini dibebani oleh beban aksial sebesar PU, tepat bekerja pada pusat kolom. Selain PU, ada juga MU, momen ultimate, yang bekerja pada kolom itu. Ini dari hasil perhitungan statika ya, ada PU, ada MU. Nah, kemudian MU ini sendiri adalah perkalian dari PU kali eksentrisitas atau E. Ini maaf, E-nya belum tertulis ya. Nah, PU ini bekerja karena arah kopel ini positif ya. Jadi di sini ada kopel momen, kopel gaya ya. Di sini ada PU. Kemudian pada sumbu ini juga ada PU. Jadi ini merupakan gaya kopel dengan jarak sebesar E. Ya. Jarak sebesar E. Sehingga karena dari atas ini ada PU dilawan oleh PU yang dari bawah, gaya kopelnya, maka gaya ini di as kolomnya saling meniadakan, sehingga tinggal gaya PU kali eksentrisitas, tinggal PU kali E. Di sini ada eksentrisitas ya, huruf E. Nah, ini adalah penampang kolom yang ditulangi pada dua sisi ya. Di sini ada gaya PU dengan titik tangkap E terhadap pusat plastis kolom, atau titik tangkap E aksen terhadap tulangan tarik kolom ya, tinggi kolom H, lebarnya B, tinggi efektif D, jarak atau tebal penutup beton D aksen. Nah, PU ini bekerja pada jarak E aksen terhadap titik berat tulangan tarik. Untuk gambar diagram regangan diwakili gambar di bawah ini. Jadi di serat tekan paling luar ada regangan beton ultimate sebesar 0,003. Pada titik tangkap tulangan tekan, ini AS aksen, ini tulangan tekan, ada regangan tulangan tekan sebesar epsilon S aksen. Epsilon S aksen. Kemudian pada bagian tarik ya, pada bagian tarik ada regangan tulangan tarik atau epsilon S ya. Kemudian digambar juga diagram tegangan penampang. Diagram tegangan penampang. Di sini ada blok tegangan tekan. Blok tegangan tekan ini berbentuk kurva. Sehingga untuk memudahkan perhitungan, kurva ini kita ekivalenkan sama juga dengan yang di balok dulu ya. Ini kita ekivalenkan sehingga yang tadinya tinggi kurva sampai dengan serat tekan terluar sampai ke garis 0 ya, garis netralnya ini itu tingginya C, sehingga sesudah diekivalenkan tingginya menjadi A. A ini adalah beta 1 kali C ya. Kemudian dari diagram regangan ini gaya-gaya yang bekerja adalah gaya luar PU. Kemudian bagian tekan ada gaya tekan beton yang bekerja tepat
di tengah-tengah blok tegangan tekan ini atau pada setengah A dari titik terluar. Kemudian ada gaya tekan dari tulangan tekan atau CS, compression of steel ya, yang bekerja pada titik tangkap tulangan. Nah, ini arahnya ke kanan, kemudian di sini PU arahnya ke bawah ya, kalau ini ke atas. Kemudian yang bagian tarik berlawanan dengan bagian tekan arahnya, jadi ke bawah juga. Nah, sehingga ini masih membahas diagram regangan. Nah, kalau dari arah-arah ini nanti bisa dibuat persamaan gaya ya. Gaya yang sama arahnya, notasinya sama, kemudian yang arah berlawanan, notasinya berlawanan. Misalkan di sini CS dan CC ini negatif, T dan PU positif. Itu kalau gayanya. Resultan gaya bisa dilihat dari tanda dari gaya atau arah dari gaya tersebut. Kemudian kalau momen, gaya kali jarak, gayanya membawa tandanya juga, jaraknya juga ada positif negatif ya, tergantung titik yang ditinjau. Kemudian untuk diagram regangan ini diperjelas berikutnya ini ya. Di sini ada 3 macam keruntuhan, seperti juga di balok ya. Ada 3 macam jenis keruntuhan. Yang pertama adalah runtuh tarik. Ini saya beri warna hijau ya. Jadi di sini ada regangan tulangan tarik. Di sebelah kanan ini bagian tekan, ada regangan beton tekan, ada regangan tulangan tekan. Ya. Batasnya ini adalah keruntuhan seimbang. Keruntuhan seimbang adalah keruntuhan yang terjadi di mana bagian tekan runtuhnya bersamaan dengan bagian tarik. Bagian tarik diwakili oleh tulangan tarik, bagian tekan diwakili oleh beton, ya, beton tertekan. Juga di sini ada tulangan tekan. Nah, jika ya melewati, artinya jika duluan bagian tarik yang mengalami keruntuhan, ini seperti yang di atasnya ini kondisinya regangan tariknya lebih besar ya dari regangan leleh. Artinya tulangan ini sudah leleh lebih dahulu sebelum beton mencapai 0,003 ini. Maka dikatakan runtuh atau keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan tarik karena bagian tarik yang runtuh lebih dahulu. Nah, contohnya pada garis yang pertama ini kalau di warna biru ini C balance atau tinggi garis netral pada kondisi runtuh seimbang, kondisi runtuh balance, ini CB. Nah, untuk kondisi runtuh tarik C, ini C ya, C di sini tinggi garis netral ya, itu lebih kecil dari CB ya, dan ini mengakibatkan regangan yang di bagian tarik sudah melebihi regangan lelehnya ya, sehingga karena regangan itu linier ya dengan tegangannya, jadi tegangannya pun sudah melebihi tegangan lelehnya, berbanding lurus dengan regangan lelehnya. Jadi ini Fs, tegangan pada baja tarik sama dengan Fy ya, diambil sama dengan Fy. Kemudian kondisi yang kedua ini juga sama, ini sama semua, ini runtuh tarik semua. Nah, yang paling luar ini karena sudah jauh sekali ya, ini pada bagian tekan sendiri tulangan tekannya
tidak mencapai regangan lelehnya ya, karena yang regangan di tulangan tarik sudah melewati regangan lelehnya. Nah, ini di bagian tekan, tulangan tekannya tidak sempat leleh ya. Begitu juga untuk keruntuhan yang di bawah ini, lawannya ya. Kalau tadi bagian tarik runtuh lebih dahulu, tetapi kalau yang garis merah ini bagian tariknya masih kuat, masih belum leleh, bagian tekan runtuh lebih dahulu, sehingga ini dinamakan keruntuhan tekan. Pada keruntuhan tekan, kondisinya kebalikan dari keruntuhan tarik. Tinggi garis netral sudah melebihi tinggi garis netral pada kondisi runtuh seimbang atau CB. Nah, untuk Fs karena masih kecil ya, masih regangannya belum terlewati, masih angkanya masih kecil di sini. Ini tidak leleh. Tegangan tulangan tarik masih kurang dari tegangan lelehnya, sehingga dikatakan Fs kurang dari Fy. Nah, kemudian dari persamaan gaya yang menampang di sini ya. Jadi kita bisa membuat, kalau di kolom itu ada persamaan gaya, ada persamaan momen. Persamaan gaya aksial 0, ini kali pi ya, karena ini Pn nominal, ini dikalikan faktor reduksi jadi pi kali faktor pi kali dalam kurung 0,85 Fc aksen kali A kali B ya. Ini bagian tekan ditambah AS aksen kali Fy ya, dikurangi AS kali Fs. Untuk persamaan momen, kita bisa ambil salah satu titik acuan ya, bisa terhadap tulangan tarik, bisa juga terhadap pusat plastis ya. Kalau terhadap tulangan tarik berarti PU nya ini kali E aksen. Nih, PU kali E aksen ini berarti terhadap tulangan tarik. PU kali E aksen sama dengan pi kali 0,85 Fc aksen kali A kali B kali jaraknya, jarak terhadap tulangan tarik ya. Jaraknya apa? Jaraknya beton ini kan beton, bagian beton tertekan. D dikurangi setengah A ditambah AS aksen kali Fy kali D dikurangi D aksen, karena jarak tulangan tekan ini, D ini dikurangi D aksen ya. Jadi sama dengan yang kita bahas dulu di balok ya, mirip. Nah, kemudian ini ada rumus untuk menghitung besarnya atau jarak pusat plastis kolom. Pusat plastis kolom ini ya, jarak pusat plastis kolom terhadap tulangan tarik. Ini melalui penurunan rumus, tapi tidak saya tuliskan di sini, ada di buku Pak Pauli. Nah, kemudian jika terhadap jarak pusat plastis kolom, momen atau di sini PU kali E, karena terhadap pusat plastis ya, PU kali E sama dengan, ini pusat plastisnya E jaraknya ya, jarak pusat plastis PU kali E ke pusat plastis. Nah, kalau ke pusat plastis semua gaya ini bisa masuk. Kalau tadi gaya tarik kan terhadap pusatnya sendiri jaraknya 0, sehingga tidak masuk perhitungan. Tetapi ke pusat plastis kolom, bagian tekan CS dan CC ada jaraknya sehingga bisa dimasukkan di perhitungan. Bagian tarik T ada jaraknya sehingga bisa masuk ke perhitungan. Begitu juga PU kali E ini ya, jarak pusat plastis. Nah, ini
PU kali E sama dengan Pi kali 0,85 FC aksen kali A kali B kali jaraknya, jarak beton ini, jarak CC ini tadi ke pusat plastis kolom. D dikurangi D double aksen ya. D ini dikurangi D double aksen dikurangi setengah A karena bekerjanya di tengah-tengah blok tegangan tekan ini. Itu jarak CC terhadap pusat plastis. Jadi D dikurangi D double aksen dikurangi setengah A. Kemudian jarak tulangan tekan AS aksen kali FY kali jaraknya D dikurangi D aksen dikurangi D double aksen. Ya, ini yang bagian tekan. Kemudian yang bagian tarik karena berlawanan arah ini dikasih negatif, tanda negatif. AS kali FS, kita belum tahu ini udah leleh atau belum, sehingga di sini FS ya. Kali minus D double aksen. Jarak juga negatif karena sebelah kiri ya. Karena acuannya ada di pusat plastis ini. Jadi jarak yang di kiri menjadi negatif, sehingga negatif kali negatif menjadi positif. Ya. Nah, ini runtuh yang tadi, runtuh tekan, runtuh tarik, runtuh seimbang. Ini rumus-rumusnya pada runtuh tarik ini dari rumus-rumus yang tadi ya. Ini dari rumus kesetimbangan gaya, sehingga didapatkan ini dari perbandingan segitiga sebangun sama dengan yang kita bahas dulu di balok. Kemudian ini runtuh tekan sama ya kita. Nah, bisa dilihat nanti kalau untuk runtuh tekan gaya aksialnya melebihi gaya aksial pada kondisi balance. Sedangkan pada runtuh tarik gaya aksialnya kurang dari gaya aksial pada kondisi balance. Ini akan kelihatan jelas kalau kita sudah mempelajari diagram interaksi kolom, di mana di sana akan diperlihatkan komposisi atau pasangan antara gaya aksial dan momen pada satu kolom. Nah, ini akan kelihatan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tugas, hitunglah beban nominal dan beban ultimate pada kondisi seimbang atau kondisi balance apabila kolom dibebani beban aksial dan momen lentur. Data kolom adalah sebagai berikut. Kolomnya, penampangnya ukurannya 300 mm kali 500 mm. Ditulangi pada dua sisi, masing-masing adalah 3 diameter 22. Ya. Kemudian FC aksen 25 MPa ditambah 2 nim akhir bagi 10. Ini untuk membedakan saja ya, supaya semua mengerjakan. Kemudian FY sama dengan 240 MPa ditambah 2 nim akhir. Ya, jadi dikerjakan, tugasnya diupload di sipejar, sipejar.um.ac.id. Nah, ini tugas yang kedua. Ada kolom dengan ukuran 40 cm kali 40 cm atau 400 mili kali 400 mili. Ditulangi pada dua sisinya dengan tulangan yang simetris, masing-masing 3 diameter 19. FC aksen 25 ditambah 1 nim akhir MPa, P-nya harusnya besar ini ya. FY 300 MPa ditambah 2 nim akhir. Nah, pertanyaannya, jika pada penampang kolom ini ada gaya aksial sebesar PU sama dengan 20 dikurangi 2 nim akhir bagi 10 ton ya. Ton itu 1 ton sama dengan 1000 kg.
Dan ada, selain ada gaya PU, ada momen ultimate. Jadi ada momen lentur ya, sebesar 15 dikurangi 1 nim akhir per 2 ton meter. Nah, bagaimana komentar Anda tentang kekuatan kolom tersebut? Apakah kolom ini mampu menahan beban, kombinasi beban PU dan MU ini? Ya. Ya, jadi itu materi kita kali ini. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Akan kita bahas juga di forum diskusi kita di Sipejar ya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.